Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3RC izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang analisis kelayakan pendirian pabrik produksi sabun padat enzim bromelin PT Bromeasop di Kabupaten Lampung Tengah. Next. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Triwulan, Putri Ananda dengan saya sendiri, Rahmat Aditya, Devi PP Sianturi, Devi Simanulang, Wisri Riki Purba, Hermina Siombing, dan Kak Jessica Latersia Sembiring. Next. Jadi untuk pertama itu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, di mana latar belakang ini karena pastinya semua orang itu eh, menggunakan sabun dan sabun ini diinovasikan dari enzim bromelin karena menjawab isu limbah agroindustri tetapi juga mendukung tren produk halal yang ramah lingkungan serta berkontribusi pada ekonomi sirkular dan ketahanan pangan nasional. Next. Selanjutnya itu ada batasan masalah, ada produk yang dirancang berupa sabun, selanjutnya itu ada mitra dengan industri GGF, selanjutnya ada proses produksi menggunakan metode code proses. Ada aspek yang dikaji itu ada 8, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek lingkungan, ekonomi, dan aspek pendirian industri. Next. Ada tujuan yaitu menghasilkan produk sabun padat yang memiliki aktivitas antibakteri dan menyusun kajian kelayakan pendirian industri dari sabun berbasis bonggol nanas atau berbasis enzim bromelin. Next. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 konsep produk. Next. Di sini terdapat karakteristik fisik sabun padat berbasis enzim bromelin di PT kami, yaitu terdapat ada kriteria parameter fisik yaitu warna, aroma, tekstur, dan penampilan umum. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik kimia sabun padat berbasis enzim bromelin yang terdapat yang memiliki kriteria kimia seperti kadar air, kadar asam lemak bebas, kadar alkali, kadar lemak, aktivitas enzim bromelin, pH larutan, kemudian kadar bahan aktif alami dan kandungan abunya. Next. PT Broma Shop ini memiliki tiga kemasan yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Next. Sabun yang dimiliki pada PT Broma Shop ini memiliki panjang 9 cm, kemudian lebarnya 5 cm dan tingginya 4 cm. Dan di dalam satu dus itu terdapat 36 sabun, 3 tingkat. Satu tingkat terisi 12 batang. Next. Keunggulan dari PT kami ini yang pertama yaitu keunggulan fungsional dan kesehatan yang memiliki kulit tampak cerah dan halus, kemudian cocok untuk kulit berjerawat dan berminyak. Kemudian yang kedua itu keunggulan dari bahan baku, ketersediaan yang sangat tinggi, serta kontribusi terhadap program Zero Waste. Kemudian keunggulan pasar dan positioning yaitu sebagai natural skincare. Kemudian kelemahan dari PT kami ini yaitu harga pokok penjualan relatif tinggi, kemudian kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen tentang manfaat bromelin. Next. Oke, selanjutnya ada bab 3 yaitu pasar dan pemasaran. Next. Di sini ada kesenjangan produksi dan konsumsi di mana pasar sabun alami di Indonesia yang masih terbatas dan kalah dominan dibandingkan produk berbahan kimia sintesis. Yang kedua itu produsen lokal sabun berbahan alami masih sedikit dan menjadi pilihan konsumen yang terbatas. Kemudian ketergantungan pada sabun herbal impor, kemudian adanya distribusi dan promosi produk lokal yang masih perlu diperkuat agar mampu bersaing.
Next. Kemudian di sini ada ekspor impor. Peluang ekspor produk perawatan kulit alami terus meningkat seiring pertumbuhan ekspor kosmetik dan herbal itu menurut data BPS 2023. Namun nanas sebagai komoditas lokal masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah, sementara produk bernilai tambah seperti sabun enzim bromelin ini digarap belum optimal. Next. Kemudian di sini ada tren dan kecenderungan pola konsumsi di mana kesadaran generasi milenial dan Gen Z terhadap kesehatan dan lingkungan mendorong tren konsumsi produk alami dan berkelanjutan, di mana sabun padat enzim bromelin hadir untuk menjawab tren ini dengan menggabungkan manfaat eksploitasi dan antibakteri dari bahan alami serta pemanfaatan limbah bonggol nanas. Dan produk ini tidak hanya menawarkan perawatan kulit, tetapi juga nilai keberlanjutan dan keautentikan lokal yang menjadikannya relevan bagi konsumen yang menghargai inovasi dan komitmen terhadap lingkungan. Next. Kemudian di sini ada segmentasi wilayah pasar, di mana pasar sabun alami di Indonesia terus bertumbuh seiring meningkatnya kesadaran akan produk aman dan ramah lingkungan. Nah, Pulau Jawa menjadi pusat konsumsi tertinggi, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sementara permintaan di Sumatera sampai Bandar Lampung juga ikut meningkat. Wilayah timur seperti Bali dan Nusa Tenggara juga menunjukkan potensi karena adanya perkembangan pariwisata. Next. Berikut merupakan program pemasaran, yaitu program pemasaran PT Bromiasop dirancang berdasarkan konsep 7P, yaitu produk, price, place, promotion, process, people, dan physical evidence. Next. Di sini ada strategi pemasaran, yaitu dimulai dari segmentasi. Untuk faktor demonstrasi itu ada anak-anak remaja hingga usia 14-30 tahun. Untuk faktor geografis itu terletak di Lampung dan Jabodetabek. Untuk faktor psikografis itu yaitu menilai konsumen berdasarkan gaya hidup. Untuk faktor perilaku konsumen yaitu eksploratif terhadap produk kecantikan. Nah, untuk bagian targeting, segmen konsumen usia 14-30 tahun yaitu milenial dan Gen Z. Kemudian untuk karakteristiknya itu yaitu beauty enthusiast, terus tertarik pada produk dengan storytelling dan manfaat nyata, kemudian berpotensi menjadi opinion leader. Dan untuk wilayah targetnya itu ada Lampung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk total potensi pasarnya itu kurang lebih 2.500.000. Dan untuk positioningnya itu, yang pertama itu sabun padat premium berbahan alami dengan enzim bromelin, yang fokus pada hasil nyata untuk kulit sehat, dan menyasar pada usia 14-30 tahun. Next. Oke, selanjutnya di sini ada bab 4 aspek teknologis. Di sini ada kapasitas produksi di mana PT Bromiasop menargetkan pasar urban di Lampung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan dengan total potensi konsumen 2,5 juta jiwa. Baru produksi dijalankan dengan sistem kerja 6 hari per minggu. Selanjutnya ada penetapan kapasitas mempertimbangkan ketersediaan enzim bromelin dari GGF. Baru untuk menghadapi peningkatan permintaan, strategi ekspansi disiapkan melalui penambahan shift kerja. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan suplai bahan baku, di mana bahan baku utama itu adalah limbah bonggol nanas. Baru potensi dan ketersediaan sekitar 48,6% bobot nanas berupa bonggol yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada standar mutu, di mana setiap bahan memenuhi parameter seperti kadar air, pH, sama lemak. Baru manajemen pengadaan, di mana lead time bahannya itu selama 2 hari. Baru biaya pengadaan, total biaya bahan baku itu kurang lebih 1,01 miliar. Selanjutnya adalah karakteristik bahan, di mana
bromelin berfungsi sebagai antibakteri dan sistem pemuluh media persediaan di mana disesuaikan dengan formulasi dan target produksi. Selanjutnya ada rencana strategi penyediaan bahan baku. Yang pertama itu kemitraan dan logistik. Yang kedua pengelolaan minyak dan aditif. Yang ketiga kemasan dan keberlanjutan pasokan. Selanjutnya ada di sini prosesnya. Yang pertama itu pencampuran, baru dilakukan pendiaman, pengikisan kasar, pencetakan batang, dan pemotongan. Selanjutnya ada pencetakan sabun, pengemasan, penyimpanan, dan didapatkan sabun. Selanjutnya ada di sini peta operation process chart, di mana ada di sini proses eh, penimbangan, pencampuran, delay, pengikisan kasar, pencetakan batang, pemotongan batang sabun, pencetakan sabun, pengemasan, pengepakan, dan penyimpanan. Di sini ada ringkasan proses pembuatan sabun padat dengan enzim bromelin, di mana waktu yang dibutuhkan kayak penimbangan 10 menit, pencampuran 20 menit, pendiaman 45 menit, pengisian kasar 45 menit, pencetakan batang sabun 60 menit, pemotongan sabun 20 menit, pencetakan sabun 30 menit, pengemasan 17 menit, pengepakan 30 menit, dan totalnya itu 277 menit. Selanjutnya ada rincian tenaga kerja, di mana di sini ada totalnya itu, di mana total persiapan enzim bromelin dengan jumlah 2 orang, persiapan bahan baku proses 8 orang, pengemasan 3 orang, sehingga di total 13 orang. Selanjutnya ada neraca massa. Nah, yang pertama itu ada proses penimbangan bahan baku di mana input yang masuk sama dengan input yang keluar, di mana total input yang masuk itu 5.867 kilogram. Next. Selanjutnya pencampuran di mana bahan-bahan seperti natrium hidroksida, air, minyak kelapa, minyak sawit dicampur pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius sehingga diperoleh adonan sabun. Iya. Selanjutnya ada pendiaman di mana adonan sabun tersebut didiamkan selama 45 menit untuk dilakukan proses pengikisan kasar. Nah, dalam proses pengikisan kasar akan diperoleh adonan sabun berkurang menjadi 5.520 kilogram. Nah, selanjutnya pencetakan batang sabun di mana sabun yang telah dikikis dilakukan pencetakan kemudian dipotong sehingga didapatkan sabun yang siap untuk dikemas dan dijual. Nah, dalam proses pengemasan diperoleh sabun dengan total 51.083 buah. Yang kemudian akan dikemas, dimasukkan ke dalam dus dan disimpan sebelum didistribusikan kepada konsumen. Adapun mesin dan peralatan yang digunakan pada proses di PT Bromo Shop ini yang pertama itu bin penimbangan dan pencampuran, mesin extruder, mesin pres dan pencetakan sabun, conveyor dengan robot mekanik, mesin mil sabun, pemotong sabun,
Kartoning sabun. Selanjutnya ada tata letak. Ini tata letak layout pabrik yang kami gunakan dalam industri PT Bromiasop. Next. Aliran bahan itu yang kita gunakan yaitu pola U-shape. Selanjutnya, next. Analisis keterkaitan antar aktivitas. Di sini ada kantor satpam, kantor administrasi, parkiran, kantin, musola, penerimaan bahan baku, gudang bahan baku, cold storage, dan lain-lain. Dengan kode AEIOUX. Next. Lalu ada aturan derajat relationship, di mana A itu 5%, E itu 10%, I 15%, O 20%. Selanjutnya didapatkan N jumlah fasilitas yaitu 171, A itu 9, E 17, I 26, O 34, U dan X tidak ada batasan. Next. Selanjutnya ada worksheet ARC, di mana ini ada kantor satpam, kantor administrasi, dan lain-lain. Itu rata-rata didapatkan 18 pada bagian X. Selanjutnya ada 10,18 dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada penentuan kebutuhan luas ruang. Di sini ada mesin bin, penerimaan dan pencampuran. Terus ada musola dan fasilitas lainnya. Itu rentang mesinnya didapatkan kurang dari 0,5, kategori beban FT 2%, pangkat 2 itu lebih besar dari 6, range-nya 5 sampai 10, nilai yang dipakai itu 10, hanya ada 0,55 sampai 1,11, kategori bebannya 6 sampai 12, range-nya 10 sampai 20, lalu nilai yang dipakai itu 20. Hanya ada 1,11 sampai 1,67, itu kategori bebannya 12 sampai 18, range-nya 20 sampai 30, hanya nilai yang dipakai itu 30. Hanya yang lebih besar dari 1,67, kategori bebannya itu lebih besar dari 18, range yang digunakan 30 sampai 40, nilai yang dipakai itu 60. Next. Selanjutnya ada penentuan lokasi, di mana lokasi yang kita pilih itu ada Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur. Yang didapatkan nilai terbesar yaitu di bagian Lampung Tengah, yaitu 460. Next. Selanjutnya ada penentuan lokasi industri, jarak bahan baku, pemilihan lokasi produksi sabun padat enzim bromelin di Kabupaten Lampung Tengah didasarkan pada kedekatan dengan sumber bahan baku utamanya, yaitu PT Great Giant Food. Selanjutnya jarak dengan pasar, itu pemilihan lokasi produksi sabun padat enzim bromelin di Kabupaten Lampung Tengah juga mempertimbangkan kedekatan dengan pasar. Faktornya itu efisiensi distribusi. Selanjutnya ada ketersediaan infrastruktur. Di Lampung Tengah mendukung operasional industri sabun padat berbasis enzim bromelin karena telah dilengkapi akses transportasi yang memadai melalui jalan raya, tol Trans Sumatera, dan pelabuhan di Bandar Lampung. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana ini ada head of unit, selanjutnya ada dokumen kontrol, manajemen representatif, lalu di bawahnya itu ada Head of Sales Department, Head of Procurement Department, Head of Plan Department, Head of Quality Control Department, Head
of HR dan GA departemen, head of F dan A departemen. Next. Di sini ada rincian tenaga kerja, di mana rincian tenaga kerja langsung itu untuk PT Bromeasop itu ada operator penimbangan bahan yaitu 2, operator pencampuran 2, supervisor teknisi mesin 2, operator mesin 2, operator pengemasan 2, pekerja pengepakan 10, supervisor gudang 2, penanggung jawab produk jadi itu 2, super produk ke gudang 2, penanggung jawab distribusi 4. Sopir produk ke gudang 4. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung, itu ada manajemen representatif, dokumen kontrol, Departemen of Sales, Departemen of Procurement, Departemen of Plan, Departemen of Labor atau QC, Departemen of HR, Departemen F, Satpam, Office Boy. Pengalaman dan pendidikan tenaga kerja. Pada PT Bromeasop membutuhkan tenaga berpengalaman sesuai bidangnya. Pada posisi ini seperti yang dibutuhkan itu di bidang mutu, produksi, pengemasan, logistik, dan operasional. Nah, pendidikan yang ditempuh itu seperti S1 jurusan teknik, manajemen atau ekonomi, dan bisa juga D3 atau S1 di bidang teknik, logistik, dan atau administrasi. Next. Di sini ada aspek lingkungan. Next. Untuk konsep dan rencana pengolahan lingkungan itu, yang pertama ada tujuan pengolahan lingkungan, itu menghasilkan sabut padat ramah lingkungan. Untuk parameter lingkungan ada aspek pentingnya itu, kualitas udara dipantau untuk mengidentifikasi emisi gas dan uap yang dihasilkan dari proses pemanasan. Terus ada sumber pencemaran lingkungan, yang pertama itu ada limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian, peralatan, dan larutan nahwa, dan lainnya. Next. Terus ada pengolahan, untuk pengolahan lingkungan itu ada pengolahan limbah cair, di mana limbah cair yang dihasilkan yang berasal dari pencucian peralatan. Terus ada pengolahan limbah padat non B3, di mana B3 itu dikelola dengan pendekatan reuse, dan resikal. Terus ada pengolahan limbah B3 itu, di mana limbah B3 yang dihasilkan terutama berupa kemasan bekas dan kimia. Terus ada aspek legal yuriditas. Next. Untuk aspek legal dan yuriditas itu, yang pertama itu ada badan usaha, di mana pemilihan bentuk badan usaha ini didasarkan dari pertimbangan hukum, material, dan ekonomi, dan lainnya. Terus ada perizinan dan pajak, itu ada aspek perizinan karena menjamin bahwa kegiatan pendirian operasional pabrik sesuai dengan regulasi pemerintahan dan lain. Terus ada perizinan, yang pertama itu ada NIB, izin usaha industri, dan lainnya. Terus ada pajak, yang pertama itu ada NPWP, terus PPH, PPN, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, pada bab 8 yaitu pendirian industri. Pada pendirian industri, terdapat beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama yaitu tahapan perancangan merupakan fondasi awal dari seluruh kegiatan proyek. Tahap ini merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk memastikan bahwasanya pabrik layak dilaksanakan dari berbagai macam aspek. Tahap selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Pada tahap ini dilakukan pekerjaan pembangunan gedung produksi, bahan baku, kemudian serta area pengemasan. Selain pembangunan struktur fisik, dilakukan pula instalasi listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya yaitu tahap startup berupa beberapa poin seperti pengoperasian pabrik secara terbatas. Contoh kegiatannya yaitu uji coba mesin dan peralatan, produksi percobaan untuk uji mutu sabun seperti kadar air, pH, kestabilan enzim, dan karakteristik fisik. Selanjutnya pada diagram jaringan kerja atau
network planning, digunakan untuk mengatur dan mengontrol kegiatan proyek secara efektif, terfokus pada pengawasan yang diarahkan pada kegiatan terhadap durasi proyek. Selanjutnya di sini ada diagram aliran kerja. Jadi di sini ada beberapa tahapan bahwasanya pada aliran kerja A membutuhkan waktu 5 minggu. Kemudian dilanjutkan pada aliran kerja B dan C yang membutuhkan waktu 3 minggu dan berakhir pada aliran kerja N. Selanjutnya kegiatan proyek dan waktu kegiatan. Di sini ada tahap-tahapan kegiatan proyek. Nah, di sini keterangan setiap hurufnya ada keterangan A, B, C sampai ke O. Jadi hasil dari CPM tersebut merupakan jalur kritis yang menunjukkan tahapan yang menentukan waktu penyelesaian proyek. Kemudian hasil CPM juga menunjukkan kegiatan non-kritis seperti pelatihan dan evaluasi. Dan yang terakhir, hasilnya berupa diagram jaringan kerja yang digunakan untuk memantau kemajuan dan risiko keterlambatan proyek. Selanjutnya yaitu aspek finansial, next. Jadi asumsi kami tuh yaitu ada harga bahan baku yang meningkat 5%, terus bisa juga diturunkan 3% pada tahun pertama menjadi 1,5% dan tahun-tahun berikutnya. Jadi kami tuh mengikuti penyesuaian upah UMR kenaikan berkala sekitar 8% per tahun. Next. Selanjutnya itu suku bunga pinjaman. Jadi pinjaman investasi biasanya diberikan melalui kredit komersial perbankan dengan tingkat bunga di kisaran 10 hingga 13% per tahun. Jadi kami mengikuti itu dan PT Bromeasop menggunakan asumsi suku bunga berada di kisaran 10 hingga 12% per tahun yang konservatif namun realistis untuk industri manufaktur sabun. Next. Nah, kapasitas produksinya itu ada kebutuhan bahan baku sekitar 5.867 kg per hari, jam operasinya 8 jam per hari, terdiri dari 2 shift, hari operasinya 228 hari, di mana 1 minggunya itu bekerja 6 hari, dan jumlah sabun padatnya itu ada 19 dus per hari. Next. Selanjutnya itu ada kapasitas produksi. Sebelumnya ada skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis. Next. Selanjutnya ada analisis biaya, di mana analisis biaya ini didasari dari awal pengolahan dana, dari keputusan strategis, acuan penyusunan, hingga parameter evaluasi kinerja perusahaan. Penyusunan analisis secara biaya menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh bentuk pengeluaran investasi dan pemanfaatan SDA tercatat dan terstruktur. Next. Selanjutnya itu ada investasi, di mana biaya investasi awal ini terdiri dari beberapa investasi kayak dari mesin, peralatan, dan tanah. Selanjutnya itu ada biaya mesin peralatan, gudang, ruangan, fasilitas yang ada di PT Bromeosap. Selanjutnya itu ada biaya variabel yang terdiri dari beberapa bahan baku yang digunakan dan packaging dari produk sabun. Next. Selanjutnya itu ada biaya utilitas. Utilitas ini terdiri dari item yang digunakan, ada seperti listrik, air, bahan bakar, maintenance, atau biaya penyusutan, asuransi, dan ada juga untuk kebutuhan maintenance seperti QC atau teknisi mesin atau supervisor. Next. Selanjutnya dari perhitungan didapatkan jumlah produk per bulan, biaya produksinya, ada HPP-nya sekitar 5.874, harga jualnya ada 7.048,
hasil penjualan, harga penjualan, dan NPV. NPV didapatkan sekitar 87%, terdapat yang positif dan negatif, suku bunganya 4,75%, IRR-nya 68,29%, BCR 2,67%, PBP 9, BEP unit dan BEP rupiah serta pajaknya 25%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai kan?